kita mau bikin mini chiffon. Pertama, kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya. Kemudian, putih telurnya kita sisihkan, masukkan ke dalam lemari es. Lalu, kita mau buat coklat powder ini menjadi pasta. Caranya, tambah dengan air panas dan aduk rata. Sisihkan. Lalu kita mau buat adonan chiffonnya. Ya, 20 ml minyak sayur dicampur dengan 35 ml air panas. Kita aduk rata sampai mengental. Setelah mengental, kita masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai 36 gram tepung terigu protein rendah. Aduk hingga rata. Setelah tepung teraduk rata, masukkan 2 butir kuning telur. Aduk rata hingga benar-benar tercampur ya. Dan konsistensi adonan akhir seperti ini. Sisihkan, sekarang kita mau bikin meringue. Mixer putih telur di kecepatan medium. Sampai berbusa dan masukkan lemon juice. Kemudian, masukkan gula kastor. Di sini saya pakai 25 gram gula kastor. Mixer hingga konsistensi firm peak. Jadi saat whisker diangkat, ujung meringnya itu lancip, tapi bukan yang kaku banget ya, hanya lancip. Nah, seperti ini. Oke, ini firm peak. Sekarang kita mau campurkan coklat yang tadi udah menjadi pasta ke salah satu adonan. Jadi adonan kita bagi 2 sama rata ya. Kita aduk hingga coklatnya itu benar-benar tercampur. Kemudian meringue ini akan kita bagi 2 sama banyak. Ya, karena adonannya sedikit, di sini saya nggak terlalu bagi terlalu banyak ya untuk pembagian meringuenya. Jadi cuman untuk yang coklat saya bagi jadi 2 kali, dan untuk yang vanila nanti 1 kali saja. Aduk meringue dulu menggunakan hand whisk supaya lebih mudah tercampur. Setelah tercampur, kita mau ganti pakai spatula. Ya, pakai hand whisk pun harus aduk balik ya. Aduk balik adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata meringuenya. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita mau aduk yang plain. Di sini saya langsung tuang aja ke sisa meringue, kemudian saya aduk balik. Langsung menggunakan spatula. Pastikan meringue semua tercampur rata. Jangan sampai ada meringue yang bergerindil ketinggalan. Kemudian kita mau masukkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 4 inci ya. Atau kurang lebih 10 cm ya. Saya isi adonan sampai penuh. Hentak-hentak jangan lupa. Nah, di sini bisa kelihatan kan di tengah bagian corong loyang itu saya lapisi kertas. Tujuannya untuk mempermudah saat unmolding, karena loyang ini kecil banget ya, jadi lubangnya juga kecil sekali. Jadi dengan dikasih kertas baking paper ya, itu nanti mempermudah kita saat unmold. Setelah adonan udah masuk loyang semua, jangan lupa hentak supaya air bubble-nya hilang. Kemudian kita mau panggang ya, kita mau panggang di suhu 130 atas dan 120 bawah selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang.
karena loyang ini kecil banget, jadi gini cara dingininnya, cukup dimiringkan aja. Tapi sesekali diputar ya, supaya rata, dinginnya tuh rata. Setelah dingin, benar-benar dingin ya, baru kita unmold. Nah, untuk unmoldnya ini nggak perlu pakai alat, jadi cukup pakai tangan aja. Caranya seperti ini. Pertama kita dorong dulu chiffon itu ke arah dalam. Ya, supaya dia lepas dari loyangnya. Di sini saya pakai loyang Saneng ya. Jadi ini memang loyang bahannya bagus banget sih. Nah, setelah itu kita balik dan kita tekan. Ya, bisa kelihatan ya. Jadi dia no skin, no crust. Jadi naked itunya, chiffonnya. Kemudian kita mau lepasin dari alas loyang. Cukup ditekan-tekan saja sampai dalam ya nekannya ya, jadi biar dia benar-benar lepas sampai ke dalam. Kemudian kalau udah kita putar bagian alasnya. Nah, karena memakai kertas jadi dia bisa keluarnya clean, bagus. Demikian juga dengan chiffon yang coklat. Oke. Nah, ini jangan lupa dikeluarin kertasnya ya. Jadi kertas ini ngebantu banget sih, jadi kita unmoldnya bisa bersih dan mudah, lebih mudah ya. Nah, karena kita mau bikin krim, jadi chiffon ini kita mesti simpen dulu di tempat yang tertutup, jadi nggak kering chiffonnya, ya. Dan saya mau bikin krim, di sini saya mau pakainya whipped cream yang non dairy. Di mixer full speed ya, dengan konsistensi seperti ini. Jadi dia masih dripping, masih agak jatuh. Untuk toppingnya saya pakai buah-buahan. Buah-buahan bisa diganti apa saja sesuai selera. Kalau di sini saya pakainya anggur, jeruk, daun mint, daun rosemary, raspberry. Oke. Nah, ini adonan krimnya. Jadi dia masih dripping banget. Sekarang saya mau tunjukin cara ngedekor yang dripping gitu, ya. Oh ya, ini saya pakai juga sebagian di piping bag. Kita mau hias yang coklat dulu ya. Hiasan ini hanya sebagai reference aja. Jadi mau dihias model apa atau topping apa aja bebas, kembali ke selera masing-masing. Jadi menggunakan sendok kecil, kita scoop whipped creamnya itu 1 sendok per 1 sendok, kemudian kita taruh pelan-pelan di tepian chiffon. Jangan terlalu tepi ya, kalau terlalu tepi nanti dia bisa meluncur jatuh. Jadi agak ketengahan sedikit. Whipped cream ini ya, saya pakai non dairy. Dia itu lebih tahan lama di suhu ruang. Jadi taruh di suhu ruang pun dia nggak akan lumer. Tapi memang best masuk ke dalam lemari es, ya. Bagian tengahnya saya isi dengan krim juga yang tadi saya masukkan ke dalam piping bag. Jadi lebih gampang ngisinya. Kemudian mulai hias. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, hiasannya bebas, kreativitas masing-masing. Ini saya hanya kasih ide aja, reference aja.
Jadi mini chiffon ini bisa buat ide buat birthday cake ya, bisa juga buat jualan biar kayak bento cake gitu, karena ukurannya kecil sekali kan dia, cuman 4 inci atau 10 cm loyang chiffon. Nah, untuk full resepi nanti ada di description, dan untuk link pembelian loyang juga nanti saya taruh di description ya. Oke, jadi mini chiffon udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.